dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat bersamamu. Cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Adrianto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, yang mewakili Bapak Muhammad Munif SPD MPD selaku PLT Kepala SMP Negeri 1 Maju yang berhalangan hadir. Yang kami hormati Bu Zenita Rizky Ardiantika SPD selaku Fasilitator Nasional BPD TK Jawa Timur. Yang kami hormati Bu Angga Aminawati SPSI selaku calon fasilitator daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Serta Bapak Ibu Guru sasaran kegiatan berbagi praktik baik 0BK SMP Negeri 1 Maju yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah anugerahnya kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik 7 jurus PKBK dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Jiwanya bangga padanya untuk Indonesia.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan Ini jujur yang hebat kepada Bapak Hari Akhir OSD di Siloam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Senitaristi Ardianti dari Fasilitator Nasional BPGTK Jawa Timur, yang saya hormati Bu Angga Oktinawati yang akan menjadi calon fasilitator daerah, insya Allah tembus Bu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang kebetulan hari ini menjadi wakil dari Bapak Ibu guru yang ada di SMP Satu Ngajum. Puji syukur alhamdulillah marilah kita ucapkan karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 1 Ngajum dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK yang tadi disampaikan di lagu yang kita dengar di awal, 7 jurus BK hebat. Yang kedua, sholawat salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terang berupa agama Islam kepada kita semua. Bapak Ibu hebat yang saya hormati dan Ibu Senita, pertama saya tadi mendapat pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini, mohon maaf karena ada kegiatan yang bersamaan sehingga saya diminta untuk mewakili. Beliau juga menyampaikan selamat datang, semoga nanti bisa membawa manfaat kedatangan panjenengan untuk guru-guru hebat yang ada di SMPN 1 Ngajum, tidak hanya kepada keluarga tapi kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang kegiatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini, yang mana judulnya adalah berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Nah, saya tadi juga sempat mencari jurus apa iya. Alhamdulillah tadi digaungkan di lagu gitu ya, 7 jurus hebat yang saya ingat: kenali potensi, kelola emosi, bangun resiliensi, kolaborasi dan sebagainya. Saya apa? Dan moga-moga nanti saya bisa menerapkan di antara 7 jurus hebat tadi. Insya Allah kalau kita semua bisa melakukan apa yang ada pada jurus tadi, guru-guru kita akan semakin hebat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya di sini juga lebih 33 menit kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dimulai.
demikian dari kami selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga panjenengan semua bisa mengikuti kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu. Kan Bapak Kepala Sekolah tadi diwakili oleh Pak Hadi, kemudian Bu Angga sebagai calon fasilitator daerah, dan Bapak Ibu rekan-rekan yang berbahagia yang sudah mau dan hadir untuk menerima praktik baik dari Bu Angga. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diterima dengan baik di sini. Nantinya saya harap kita bisa belajar bersama, kita belajar dari hasil implementasi 2 jurus yang sudah dilaksanakan oleh Bu Angga sebelumnya di kelas. Kemudian nanti kita bisa share bersama, kita refleksi bersama, kita berkolaborasi untuk nanti mencari cara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbagi kami tadi 7 jurus tiga hebat oleh Bu Angga Oktinawati SPSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita akan melakukan berbagi praktik baik. Kita nanti sharing saja, tidak usah tegang. Saya akan menjelaskan, menyampaikan implementasi saya terhadap 7 jurus DK hebat. Di situ ada 7, tapi yang saya implementasikan ke siswa itu jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 kelola emosi. Jadi saya fokus kemarin pada 2 jurus itu. Jadi jurus 1 dan jurus 2. Tapi sebelum saya menjelaskan pengalaman saya waktu kemarin berbagi mengimplementasikan kepada murid, itu sasarannya itu di kelas 9C, kemudian juga di 9F. Kebetulan yang jadi wali kelasnya itu Bu Ayu dan Pak Andi. Ya. Sasaran saya Bu di sini, beliau-beliau ini adalah yang tergabung di dalam PIKER atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi itu anggapan di dalam 7 jurus BK hebat itu ada 1 kenali potensi, ya Bapak Ibu, kita samakan persepsi kita awal. Kemudian ada kelola emosi. Kemudian yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Kemudian ada yang keempat itu jaga konsistensi. Yang kelima jalin koneksi. Yang keenam bangun kolaborasi. Yang ketujuh menata situasi. Kenapa saya bagi 2? Ada yang hitam tulisannya dan ada yang merah tulisannya. Kalau yang hitam itu kita peruntukkan untuk murid Bapak Ibu. Jadi ini jurus untuk kita peruntukkan untuk murid. Tapi yang saya beri warna merah itu kita peruntukkan dalam sistem di sekolah kita. Nah, untuk penjelasannya, untuk kenali potensi ini, ya seperti yang dipaparkan di situ. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan asesmen minat dan bakat siswa secara sistematis. Kemudian untuk membantu mereka mengenali kekuatan diri dan potensi yang dimiliki. Jadi nanti kita fokus ke jurus 1. Untuk jurus 2 itu kelola emosi. Menggunakan pendekatan sosial emosional learning atau SEL, di mana guru membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka dengan sehat.
Kemudian ada yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, itu melatih siswa untuk memiliki daya lenting atau tahan banting, kasarannya tahan banting, dan punya ketahanan dalam menghadapi tantangan dan bangkit dari kegagalan. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi, yaitu menanamkan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten untuk membangun disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima, yang terakhir untuk murid, itu jalin koneksi, yaitu membangun komunikasi yang efektif dan empatik antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian yang keenam, itu membangun kolaborasi, yaitu menguatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendukung perkembangan siswa. Dan yang terakhir, menata situasi Bapak Ibu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi siswa. Nah, selain dari 7 jurus hebat ini, ada panduan umum yang kita kembangkan di sini, yaitu penerapan gamifikasi. Jadi kita melakukan aplikasinya itu melalui game, permainan, supaya menarik minat anak tidak bosan, sehingga pembelajaran atau layanan menjadi menyenangkan. Yaitu di sini seperti yang ada di slide ya. Jadi kita menggunakan gamifikasi dalam aktivitasnya. Kemudian dalam pembelajarannya kita menggunakan experiential learning. Jadi yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita itu ibaratnya menghamba pada murid dalam tanda kutip, bukan kita terus semata-mata nunduk-nunduk nang murid, tidak, tapi kita memahami, mencoba untuk memahami kebutuhan murid. Apa yang dibutuhkan murid? Antara murid yang satu dengan murid yang lain berbeda-beda kebutuhannya. Nah, itu yang coba kita fasilitasi. Nah, di mana mereka belajar melalui, makanya kita berusaha mengembangkan experiential learning ini, Bapak Ibu. Jadi berpusat pada murid dan langsung praktek. Jadi dia membekas langsung terhadap apa yang tujuan yang ingin disampaikan kita. Kemudian selain itu, dari penerapan pembelajaran ini kita memperkenalkan alur arka di dalamnya, yaitu A-nya itu aktivitas. Jadi kita mulai dengan aktivitas, kemudian setelah melakukan aktivitas berupa game yang kita buat misalkan, kemudian kita refleksikan, kita evaluasi, kita refleksikan bagaimana perasaannya, pengalamannya mereka, bagaimana itu. Kemudian yang ketiga itu K, K-nya itu konseptualisasi. Kita mengkerucut menuju menemukan konsep dalam pembelajaran itu tadi. Kemudian baru setelah menemukan konsep ini, Bapak Ibu, kita melakukan aplikasi, praktek langsung ke anak-anak apakah ini efektif atau tidak. Dalam penilaiannya nanti ada observasi dan juga penilaian prosesnya berupa observasi, kemudian penilaian hasilnya berupa angket. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita fokusnya kan ini, saya fokusnya, khususnya saya ini kemarin fokusnya ke jurus 1, kenali potensi. Nah, di kenali potensi ini tahap awal menurut alur arka kan aktivitas gitu Ibu. Aktivitas. Jadi aktivitas kemarin yang saya lakukan itu anak-anak saya minta untuk mengisi link tes kemampuan. Mungkin sudah saya share juga bentuknya di buku panjenengan di grup yang kita buat itu, jadi bentuknya jenengan nanti bisa buka di situ. Nah, kemudian anak-anak
saya minta untuk mengerjakan tes kemampuan. Kemudian setelah selesai, ya otomatis kita meminta anak-anak untuk membawa HP yang support. Jadi anak-anak mengerjakan tes kemampuan itu tadi untuk aktivitasnya awalnya. Kemudian setelah selesai, kemudian hasilnya kan sudah kelihatan Bapak Ibu. Jadi ada 8 kecerdasan di dalam diri manusia. Di dalam diri kita itu ada 8 kecerdasan. Tapi ada beberapa yang dominan dan ada beberapa yang tidak. 8 kecerdasan itu, nah ini, yang pertama itu ada cerdas visual spasial, kemudian penjelasannya, kemudian ada cerdas verbal linguistik, kemudian ada cerdas interpersonal, kemudian berikutnya ada cerdas intrapersonal, kemudian ada cerdas kinestetik, selanjutnya ada cerdas naturalis, berikutnya ada cerdas logis matematis, dan yang terakhir ada cerdas musikal. Jadi dari hasil yang dilakukan anak-anak tadi, anak-anak menuliskan ini nah, jadi anak-anak saya bagikan lembar seperti ini Bapak Ibu, kemudian menuliskan di situ pencapaian kecerdasan majemuk yang dominan apa, misalkan interpersonal berapa persen, kemudian yang lainnya untuk cerdas visual spasial berapa persen. Nah dari sini anak-anak bisa merefleksikan, oh ternyata di dalam diri manusia itu ada 8 kecerdasan majemuk. Saya itu ternyata yang dominan itu kecerdasan interpersonal misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ada 2 kecerdasan yang dominan. Ada yang 2 yang dominan, tapi kebanyakan ya 1. Itu yang dominan, itu yang nantinya anak-anak merefleksikan, oh ternyata saya itu memiliki kecerdasan, di dalam diri saya itu memiliki 8 kecerdasan majemuk. Di antaranya seperti itu tadi. Kemudian oh ternyata yang dominan dari hasil tes itu saya ini, misalkan interpersonal. Oh berarti saya sekarang tahu. Terus saya tanya juga, saya kasih lembar untuk refleksi. Apakah benar kalian ini sudah tepat dengan diri kalian? Oh iya Bu, ternyata banyak yang tepat. Akhirnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian untuk yang tahap selanjutnya setelah aktivitas melakukan tes itu melakukan refleksi dari hasil tes, kemudian kita masuk ke konseptualisasi. Dalam konseptualisasi ini kita itu tadi menjelaskan anak-anak memahami tentang kecerdasan di dalam diri kita. Jadi ada 8 kecerdasan majemuk tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang di kenali potensi ini, jurus 1 ini, saya untuk aplikasinya menerapkan ini. Jadi anak-anak saya berikan lembar pengerjaan, yaitu menuliskan cita-cita karir pekerjaan profesi masa depan sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang dominan dimiliki. Jadi kecerdasan majemuknya apa, berapa persen, kemudian jenis karir pekerjaan profesi yang sesuai apa. Jadi anak-anak bisa mencoba mencari tahu, oh cita-cita saya, pekerjaan saya sudah sesuai belum dengan kecerdasan dominan yang saya miliki. Jadi aplikasinya seperti itu Bapak Ibu.
Jadi alurnya menggunakan yang pasti gamifikasi, kemudian menggunakan experiential learning, pembelajaran berpusat pada murid dan praktek langsung, dan menggunakan alur ARTA, aktivitas, refleksi, kemudian konseptualisasi, dan yang terakhir aplikasi. Jadi anak-anak sudah paham atau belum? Nah, di akhir setelah mengerjakan aplikasi ini, saya berikan penilaian berupa angket kepada anak-anak, bagaimana apakah sudah paham atau belum, sudah lebih menguasai atau belum, sudah menemukan cita-cita yang sesuai dengan dirinya atau belum. Itu saya nilai dari angket yang saya berikan kepada mereka. Sembari saya juga mengobservasi keaktifan mereka melalui penilaian proses. Nah, kalau selama ini yang kita kenalkan kan biasanya mulai dari materinya apa, kemudian tujuannya adalah bla 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 bla, kemudian dijelaskan ini adalah ini kecerdasan manusia, akhirnya anak-anak tidak paham. Dan kita mengenalkan hitungannya produk baru, produk supaya anak-anak itu bisa paham melalui aktivitas langsung, yaitu melalui aktivitas mengerjakan tes kemampuan. Nah, ini yang dari jurus 1 kenali potensi. Untuk yang di jurus 2 itu saya juga melakukan praktek langsung terhadap siswa. Itu yang pertama, tetap kita menggunakan experiential learning dan juga menggunakan alur ARTA. Di situ untuk aktivitasnya, yang pertama saya membentuk di kelas itu menjadi 4 sampai dengan 6 kelompok. Nah, tugas mereka adalah, karena ini materinya tentang kelola emosi, maka aktivitasnya adalah memahami atau mengetahui macam-macam bentuk dasar emosi manusia. Jadi di situ ada 6. Nah, nanti jawabannya seperti ini. Tapi anak-anak tidak kita beritahu dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada ekspresi bahagia, sedih, marah. Yang ketiga, kemudian yang keempat itu takut, yang kelima itu jijik, dan yang keenam itu terkejut. Jadi di dalam diri kita itu ada emosi dasar, ada 6. Saya mungkin kalau tidak mempelajari mendalam juga tidak tahu Bapak Ibu. Kan banyak bentuk emosi, tapi ternyata bentuk emosi dasar itu ada 6. Jadi saya di sini juga sama-sama belajar. Nah, untuk aktivitasnya saya melakukan hal ini. Kemudian untuk refleksinya, jadi anak-anak merumuskan jawaban tadi, dan selanjutnya anak-anak diminta untuk memberikan pendapat dari hasil diskusi kelompok tadi. Nah, itu bentuk refleksinya. Ternyata mereka alhamdulillah sudah paham, ternyata ada 6 ekspresi emosi, bentuk-bentuk emosi dasar di dalam diri kita. Seperti itu tadi. Bisa dibentuk seperti ini, peta emosi, bisa dibentuk tabel, bebas. Kreativitas kita nanti Bapak Ibu. Kemudian setelah refleksi, kita melakukan konseptualisasi. Pada konseptualisasi ini, kita untuk pembelajaran sosial emosional atau SEL itu pembelajaran sosial emosional SEL ini yaitu pembelajaran yang untuk mengembangkan kompetensi dan mengenali serta mengelola emosi, menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun hubungan yang positif, serta membuat keputusan
Jadi fokusnya kepada pengelolaan emosi supaya anak-anak itu bisa stabil emosinya, sehingga kalau emosinya stabil, kalau emosinya stabil, itu anak-anak apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu akan hasilnya maksimal. Kemudian fokusnya ada beberapa macam bentuk atau cara konsep untuk mengembangkan sosial emosional. Kedua itu mindfulness, M-nya itu mindfulness atau pemahaman diri. Kemudian yang ketiga compassion atau bela rasa, dan yang C yang keempat yaitu critical thinking atau bertanya secara mendalam kepada diri sendiri. Dan ini saya tunjukkan lagi Bapak Ibu, fokus ke M-nya, yaitu mindfulness. Saya untuk aplikasinya saya menerapkan teknik relaksasi menggunakan teknik stop. Jadi relaksasi menggunakan teknik stop. Nanti saya bantu anak-anak untuk mencapai relaksasi. Kemudian itu ada tata caranya. Nah, untuk selanjutnya setelah melakukan relaksasi, saya berikan angket bagaimana reaksi mereka, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Selanjutnya, setelah melakukan pengisian angket relaksasi, praktek pengembangan relaksasi untuk meningkatkan motivasi. Ya, meningkatkan motivasi melalui sugesti positif diri. Jadi kita main game lagi. Selain game relaksasi, kita melakukan game peningkatan motivasi melalui sugesti positif diri. Dengan diiming-imingi anak-anak, nanti kita mau menghipnotis kalian loh. Wah, jadi ramai seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengikuti dengan baik, dengan menyenangkan. Mungkin bisa lanjut. Itu kembali saya jelaskan mengenai motivasi itu apa saja, ada berapa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Gitu ya, biar ikut merasakan gitu ya, itu yang kita rasa sendiri. Baik Bapak Ibu, biar ikut merasakan apa yang dirasakan anak-anak, kita akan melakukan relaksasi menggunakan teknik stop dulu. Nanti juga kita akan mengembangkan kepada pengembangan motivasi melalui sugesti positif. Tapi yang pertama, kita akan melakukan relaksasi dalam kondisi duduk saja, tidak apa-apa. Jadi dengan bisa merasakan, oh ini loh yang dirasakan anak-anak, pengalaman belajarnya ini loh. Ya, nanti untuk relaksasi ini apa-apanya. Ya, relaksasi ini apa-apanya. Yang pertama itu membutuhkan konsentrasi. Konsentrasi di sini yaitu memusatkan pikiran pada satu titik. Jadi pandangan lurus ke depan, kemudian habis itu selanjutnya untuk rileks, hirup udara dari hidung, lepaskan lewat mulut perlahan-lahan, dilakukan berkali-kali. Nanti ini saya jelaskan instruksinya. Ini saya setelah di rumah bagaimana urusan ya. Nah, kemudian hitungan kelima, pejamkan mata secara sempurna. Bisa sampai 5 baru sempurna. Jangan 1 langsung.
terus mengalir ke leher, sejuk, rasakan, coba rasakan, aliran mengalir ke laut, ke badan ibu bapak, tangan, ujung jari kanan, hingga ke paha, betis, hingga ke kaki, ujung jari kaki, coba diteruskan. Terus rasakan aliran udara itu mengalir lembut dari ujung kaki kembali ke atas. Rasakan bagian-bagiannya mengalir lembut hingga ke ujung kepala. Hingga Bapak Ibu mendapatkan kerileksan yang maksimal. Relax, 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 dalam kondisi relax, bayangkan Bapak Ibu berada di tepi pantai dengan angin yang sepoi. Hingga Bapak Ibu mendapatkan kerileksan yang maksimal. Relax, relax, relax. Menerima bagaimana Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, 4. Rasanya ada udara dingin di sela-sela jari kaki. Setelah itu bayangan saya menuju. Oh boleh, imajinasinya berbeda boleh kok. Yang penting pendapatnya relax. Di danau ya. Jadi Bu Linda lebih senang di danau. Boleh, boleh. Ada lagi? Karena dirasakan tadi relaksasi ya, saya melepaskan tangan karena dengan seperti ini tiba-tiba ingin bersandar. Jangan bagi Yang saya beli jangan bersandar pas tidur. Tapi itu lagi untuk mengakhiri. saya sudah kita kok sudah miring-miring ya. Pasti itu. Iya. Oke, baiknya duduk di sofa gitu. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ini Pak Adi bisa sampaikan pendapatnya Pak. Yang saya rasakan masa pengen beli Oh iya. kayak digambarkan sebuah pantai habis relax. Oh. Kalau nggak usah begitu rasanya ya tuh Udah. berenang. Pak Adi ingin healing dengan isinya. Tapi lebih tenang. Gitu ya. Tapi ada perbedaan nih. Kalau sebelum ada perlakuan dengan setelah ada perlakuan. Oke, tepuk tangan untuk Nah, itu tadi teknik relaksasi model teknik stop. Salah satunya model teknik stop. Kemudian saya juga menerapkan aplikasi ke siswa itu relaksasi yang biar tidak waduh, gitu ya. Jadi SBD-nya itu ini tepuk bom. Nanti kalau ada apa-apa, dikasih apa, dikasih B, dikasih O, dikasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Jadi, wow kerennya 2 kali. Jadi, nanti kalau ada apa-apa dari saya, dikasih A, dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Boleh, gini-gini juga boleh ya. Kan kita tidak ada batasan, tidak ada yang salah. Gambutan ini boleh. Iya, berdiri sambil berdiri. Iya. Berdiri. Juga boleh. Tapi mohon maaf ya yang bagian dokumentasi. Menyimak saja. Menyimak saja.
kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kemarin ditulis saya sampaikan. Nah, kemudian anak-anak saya berikan teknik pengembangan relaksasi untuk mengembangkan motivasi, terutama motivasi secara intrinsik atau internal yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari luar kan kamu embel-embel dia males belajar, ogah-ogahan belajar. Tapi kalau muncul dari dalam diri kita sendiri, itu mereka tidak ada imbalan hajinya, dia akan tetap semangat. Nah, dengan cara fokusnya kepada sugesti positif. Sugesti itu mempengaruhi, jadi mempengaruhi diri kita secara positif supaya hasilnya positif. Bisa kita lakukan? Saya nanya, oke. Nanti dalam kondisi seperti tadi, rileks, tangan kiri seperti ini, ya. Kemudian tangan kanan seperti ini biasa. Dalam hal glorifikasi perlakuan, silakan Bapak Ibu hitung tekuk ini, ya, tekuk ini sampai dengan ujung jari tangan itu berapa jengkal. Jengkal itu jempol sampai jempol. Ya, silakan diukur, diingat-ingat sendiri. Ya, berapa? Diingatkan sendiri, ada yang 2, ada yang 2,9, ada yang tidak, ada yang panjang tangan, ada yang ya. Ya, tidak apa-apa, berarti Anda tidak panjang tangan. Jangan dong. Enggak. Sampai ya Bapak Ibu? Ya, lebih. Panjang tangan? Enggak, pendek. Gitunya gini yang mulai tekuk. Posisinya ke atas ini. Kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Ini. Kalau saya 2 dikit. Ya. Yang berapa nih? Sampai deh, ingat sendiri. Kemudian nanti instruksi dari saya, dan yakini apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan benar adanya. Yakini kebenarannya ada. Kalau jenengan tidak meyakini apa yang saya sampaikan, maka tidak akan terjadi reaksi. Tidak akan terjadi. Oke, tetap awalnya relaksasi tangan seperti ini. Ya, hirup udara dari hidung. Sekali lagi, lepaskan lewat mulut perlahan-lahan. Sekali lagi. Ya. Hitungan kelima, pejamkan mata Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Hirup udara dari hidung. Lepaskan lewat mulut perlahan-lahan. Sekali lagi, rasakan aliran udara mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terus dari ujung kaki menuju ujung kepala hingga Bapak Ibu mendapatkan kerileksan yang maksimum. Relax. Sejuk. Dalam kondisi rileks, coba Bapak Ibu bayangkan, bangun imajinasi Bapak Ibu bahwa tangan kiri Bapak Ibu yang ditekuk semakin panas. Sekali lagi, coba bangun imajinasi Bapak Ibu. Coba bayangkan
Bayangkan, yakini kebenarannya bahwa tangan kiri Bapak Ibu semakin panjang, 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 semakin terjulur ke atas. Yakinkan, bangun imajinasi Bapak Ibu, semakin panjang, semakin panjang, semakin terjulur ke atas, semakin panjang, 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 semakin terjulur ke atas, semakin panjang, semakin terjulur ke atas, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin terjulur ke atas, semakin panjang, semakin panjang, 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 semakin panjang, semakin terjulur ke atas. Hitungan kelima, buka mata Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan diukur lagi Bapak Ibu seperti tadi. Silakan diukur lagi Bapak Ibu. Nah, 16. Tuh. Ya, boleh. Loh. Oke, silakan Bu Janika mungkin mau berpendapat. Ya berangkat saya tadi itu kayak saya merasakan tarik dulu Bapak. Dia tidak ada yang salah. Terus ya Kemudian ada reaksi perubahan nggak? ada sedikit lebih panjang. Sedikit ya. Ada nggak? Tidak balik ke siapa? Nah gini. Sekali. Oke, Buvia. Anak semakin panjang ya. Itu gimana itu? Tak apa panjang tuh, semakin panjang ya. Kalau waktu kan dulu saya tenang aja tuh kayak gimana? Yang kita lakukan hasilnya maksimal. Kalau kita sudah tersugesti, sebenarnya itu sama saja panjangnya, tapi terkesan semakin panjang. Nah itu berarti sugestinya masuk. Nah itu. Jadi itu bisa dikembangkan lagi saat kita misalkan mau ujian. Saya sampaikan ke anak-anak seperti itu. Saat kita mau ujian, kita mensugesti diri setelah kita belajar maksimal, minta restu orang tua yang pasti. Kemudian kita juga mensugesti diri kita bahwa karena kita sudah mempersiapkan betul materinya, belajar maksimal, akhirnya kita mensugesti diri. Saya dalam ujian matematika ini misalkan saya berhasil, saya bisa, saya sukses, berhasil, sukses, 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 bisa, berhasil, berhasil, sukses. Insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Tapi kalau kita tidak belajar, tetap mensugesti diri kita sendiri ya percuma, tidak bisa. Karena dijauh di dalam hati kita. Loh, tak mungkin aku sok berhasil kalau gak belajar, gak ngerti materi. Diimbangi selain mensugesti diri kita, latihan relaksasi yang pertama, kemudian mensugesti diri secara positif sehingga hasilnya nanti juga ada. Nah, itu yang saya terapkan ke anak-anak untuk mengaplikasikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian yang disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi jenengan. Ada gambaran tentang kenali potensi yang jurus 1 dan kelola emosi yang jurus 2. Jadi penerapan angkanya, alur angkanya itu tadi yang sudah saya sampaikan itu tadi. Sampai sini mungkin saya cukupkan sekian, mungkin bisa dilanjutkan oleh acara selanjutnya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan setelah kami diperkenalkan oleh keluarga memberikan ajaran yang sangat kami jadikan sebagai patokan kenapa keluarga dikenal sebagai sosok yang rapi di sini. Rapi dan tinggal sesuatu di sini. Semuanya keluarga pinjamnya ini sampai apa ada tokonya itu digantung kayak gitu. Nah di sini dari pemaparan yang disampaikan oleh keluarga
Ini pertanyaan dari saya pribadi, mungkin bisa juga nanti teman-teman saya. Kita banyak sekali emosi anak masa kini itu berubah. Bahkan cenderung banyak yang emosional, tapi mentalnya kayak gini. Sampai disebut dengan generasi strawberry. Terluka sedikit tembak, terluka sedikit dia aku mati aja. Kalau kata yang sebelah sana seperti itu. Nah, kita kan sekarang ada yang sudah punya anak seperti saya. Kami ingin membentuk emosi anak itu menjadi cara yang efektif untuk membentuk emosi anak yang stabil seperti apa? Yang kedua, stabil sehingga mentalnya nanti juga terlatih untuk menjadi mental yang tahan banting. Karena sampai saat ini mental tahan banting itu kita kenal hanya untuk anak-anak yang memang tumbuh di keluarga yang dari kecil memang dipaksa untuk dewasa lebih dini. Tapi sementara untuk anak-anak yang lain banyak sekali yang masih sampai sekarang apa-apa itu cenderung apa kata Allah. Jadi saya ulang lagi, yang pertama adalah bagaimana cara untuk membentuk mental anak yang bagus serta mengelola emosi yang benar agar dia menjadi anak yang percaya diri tapi mentalnya juga oke. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bunda. Yang pertama, bagaimana cara membentukkan mental yang stabil? Nah, itu di dalam 7 jurus BK hebat. Itu yang jurus ketiga itu adalah tumbuhkan resiliensi. Nah, itu untuk menumbuhkan tahan banting. Kemudian kalau gagal dia bisa bangkit lagi, tidak langsung putus asa. Nah, itu ada teknik-teknik tertentu yang perlu diterapkan di jurus 3. Itu ada di jurus berikutnya itu ada, Bu. Jadi ada semacam permainan ya, salah satunya permainan menggunakan kartu remi itu membangun menara tanpa ada bantuan selapip atau lem, sampai dia bisa bangun, jatuh, coba lagi, jatuh, coba lagi. Nah, itu salah satu game atau aplikasi aktivitas yang dilakukan, salah satu caranya dengan seperti itu ya. Itu di modul jurus lain, modul jurus berikutnya yang mungkin kalau ada waktu suatu saat, kalau pas saya punya kesempatan untuk mengambil jurus 3, mungkin saya bisa menerapkan lebih jelas dan lebih lanjut. Ini gambaran awal saja. Terus untuk mengelola emosi memang harus sabar. Anak sekarang itu memang gampang galau, titik-titik galau, titik-titik karena pengaruh dari berbagai media sosial. Terus anak sekarang juga semacam dia itu mengikuti modeling yang tidak difilter. Jadi kalau sudah relax, apapun yang kita masukkan, apapun yang kita jelaskan, apapun yang kita informasikan, itu biasanya gampang masuk. Biasanya akan masuk. Kemudian jadi tidak dikit-dikit terserah apa terserah. Kita bahas juga nih, atau Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini, karena saya juga sebagai guru kelas, guru mapel, serta juga wali kelas, kebetulan juga yang salah satu kelas yang dicontoh untuk Ibu Angga. Nah, ini saya baru tahu ini jadi wali kelas 9, yang mana problemnya di kelas itu ternyata luar biasa. 9 itu ada yang memang galau tentang jurusan dan ada yang galau tentang ajaran. Nah, yang apa ya, luar biasa ya. Menurut saya memang karena di poin 5 tadi ada kolaborasi dan nah itu, dan di situ juga ada orang tua.
Nah, saya sebagai istri kan juga sebagai orang tua, kamu dan mohon maaf, memang saya makan karena saya juga bingung, saya harus bagaimana sebagai relasi di sini. Karena yang dari sisi satu orang tua mengizinkan, di sisi yang satunya orang tua tidak mengizinkan pacaran, sedangkan anak akhirnya jalan pintasnya lari ke wanita. Saat diberikan toleransi komunikasi dan sebagainya, orang tua ujung-ujungnya nggak boleh, kalau setuju nanti saya ini mau pacaran. Nah, ini kan juga gimana gitu? Nah, itu yang kolaborasi yang bagaimana kita sebagai pengajar itu untuk membantu mereka mengajarkan masalah itu. Yang kedua itu tentang jurusan, karena yang pertama tadi adalah mengenali potensi anak yang sekarang yang dilihat itu adalah aku pengen kayak itu punya perusahaan tapi nggak mau bekerja, jadi dia inginnya jadi bos. Itu yang saya rasakan kemarin curhatnya seperti itu. Saya pengen jadi bos dulu, tapi saya nggak mau. Saya pengen jadi perias bunga, tapi saya nggak mau yang perias. Saya cuma tinggal dulu aja. Saya tinggal dulu kayak gimana apa ya, orang yang mau percaya gitu ya tentang itu yang disampaikan. Jadi mohon maaf, kemudian saya tanyakan dulu di sini tentang kolaborasi dan terima kasih. Saya menjawab yang pertanyaan kedua dulu mengenai kerjasama dengan orang tua. Itu bisa dilakukan parenting dengan kelas orang tua satu kelas. Jadi untuk teknisnya nanti bisa dibicarakan di belakang. Dan untuk jurusan itu dikenali potensi itu ada tes minat bakat Bapak Ibu. Tapi karena ini saya mengenalkan fokusnya ke tes kemampuan, kecerdasan macam itu. Tapi di sisi lain ada yang namanya dikenali potensi itu tes minat bakat, tes gaya belajar juga ada. Jadi tes minat bakat ini minat siswa tersebut di mana, pekerjaan yang sesuai apa, nah itu bisa diidentifikasi. Kemudian juga ada tes gaya belajar. Kalau anak sekarang kadang malas belajar karena dia tidak tahu gaya belajar yang dilakukan, yang harus dilakukan apa, itu ada tes gaya belajar. Jadi di tes gaya belajar ini untuk mengungkap anak ini masuk ke tipe visual ataukah auditori ataukah kinestetik. Jadi visual itu berkaitan dengan anak ini suka membaca, melihat gambar, peta. Kemudian kalau auditori itu berkaitan dengan pendengaran. Jadi mereka akan memahami kalau dijelaskan lewat kata-kata. Kalau kinestetik, mereka akan mudah paham kalau menggunakan praktek langsung. Jadi praktek langsung membuat apa, mengaplikasikan apa, itu kalau orang kinestetik senang. Tapi kalau dikasih penjelasan, dia tidak masuk, tidak paham. Jadi dikenali potensi itu ada beberapa macam, yaitu tes minat bakat, kemudian juga ada tes gaya belajar juga ada tes kemampuan yang saya terapkan tadi. Jadi nanti kalau mau dengan luar biasa. Acara berikutnya yaitu testimoni oleh teman sejawat yang akan diwakili oleh Ibu Ani Sejati Poso SPD. Kepada beliau disilakan. oh gitu, oh iya. Mungkin ada yang mau testimoni juga, minta dua soalnya. Belinda ya? Oke, ya terserah Messi. Kan sudah bertanya tadi. Terhadap ini tadi loh, Anu Arta tadi terus jurusan 2.
Oh ya, ya nanti saya kirim. Betul. Nanti saya kirim. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya untuk semua ini memang semuanya dengan kegiatan kolaborasi. Saya sebagai orientasi dan tujuh juga pernah kolaborasi dengan keluarga. Juga kasusnya hampir sama. Kenapa saya dapatnya itu anak yang kumpul mengalami hubungan. Jadi cinta monyet ya begitu. Jadi saya mau berkolaborasi sama Bapak waktu saya menanyakan tentang bagaimana saya harus menanggapi anak ini karena dia jahil. Saat itu dia jahil, sering jahil nyubit perempuan, tapi yang nyubit ini yang cantik-cantik saja itu. Jadi satu anak ini memang jahil teman-temannya itu yang nyubit cuma anak 5 kalau tidak salah. Nah, saya kemudian juga kolaborasi dan saya yang betul sama keluarga waktu itu bilang begini, Bu Ayu, benci sama cinta itu beda tipis. Tapi itu gitu ya, saya dalam meneruskan akhirnya saya terapkan di kelas. Memang saya tanyakan akhirnya anak ini ternyata mengakui bahwa dia memang menyukai tapi tidak bisa mengungkapkan. Itu pengalaman saya waktu saya di kelas 7. Ternyata hubungannya kalau dengan ini ternyata memang benar bahwa kolaborasi itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita memang tidak bisa sebagai ibu hanya saja berdiri sendiri gitu belajar matematika ya ini urusan saya gitu ya. Tapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Abah tadi dan apa yang sudah saya alami memang kita perlu kolaborasi bagus sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kelas pun kadang memang anak yang tidak bisa terima itu ada faktor lain mungkin seperti itu. Jadi saya berajung jempol sekali kalau kita harus sering berkolaborasi itu memang perlu dan komunikasi yang baik antar teman bagaimana kita ke depannya itu sangat penting. Itu saja kolaborasi. Jadi tambahan untuk proses jurus 1 dan jurus 2 bagaimana? Oh iya, kalau yang jurus 1 tadi itu tentang ini tentang potensi. Ya. Untuk mengenali potensi, memang kita harus pendekatannya lebih intens. Anak itu kita nanya dulu kemauannya itu, kalau menurut saya maunya itu apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin kamu lakukan. Saya seperti itu. Jadi benar-benar spesifik dulu anak ini dan bisa mengetahuinya sesuai dengan yang dia inginkan. Untuk jurus 2, untuk jurus 2 kelola emosi sesuai juga dengan angka. Untuk emosi, kelola emosinya itu banyak sekali anak-anak yang sekarang itu memang emosinya benar kayak kata Ibu tadi. Tapi karena anak paparan sedikit saja sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi memang harus ada trik-trik untuk mengelola emosi. Jadi memang harus diterapkan juga mungkin tadi yang untuk relaksasinya itu biar anak-anak bisa menerima dulu, menyadarkan alam sadarnya seperti yang dikatakan Pak Ayu, kita baru mungkin akan ada pendekatan lebih lagi untuk kita membahas dengan jelas. Terima kasih untuk Baik, terima kasih kepada Pak Ayu atas sesinya. Selanjutnya silakan kepada. Selamat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa. Oke, ceria ya. Selamat pagi luar biasa.
Bapak. Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya tangkap dari kegiatan berbagi praktik baik hari ini, yaitu 7 jurus BK hebat. Sebelumnya saya juga baru dengar Bapak Ibu tentang 7 jurus BK hebat ini. Nah, yang pertama tadi itu yang saya ingat-ingat itu adalah jadi lagunya kenali potensi. Kenali potensi, kelola emosi. Nah, dari dua jurus tersebut yang disampaikan oleh Bu Angga selaku calon pasangan itu caranya untuk mengenali potensi itu dengan mengisi atau mengerjakan tes kemampuan. Nah, itu termasuk dalam alur angka. Jadi angkanya apa ibu bapak tadi? Aktivitas. Nah, itu berarti yang dilakukan aktivitas pengerjaan tersebut. Ya, nah kemudian karena refleksi jadi setelah anak-anak mengerjakan tes kemampuan itu biar anak-anak itu tahu. Jadi mereka itu termasuk dalam kecerdasannya masa. Jadi mereka itu tahu potensinya itu apa gitu. Nah, sementara yang saya alami sebagai seorang guru, anak-anak itu buka akan segalanya Bapak Ibu. Kalau pandangan masuk di kelas 9 mereka lulus dari SMP bisa mengajar. Nah, setelah ini mau lanjut kemana? Bingung saya. Ada yang bilang apa kata orang tua saja. Ada yang bilang begitu. Sedangkan masa depan itu kan dari diri mereka sendiri. Belum tentu apa yang diharapkan orang tua. Walaupun memang semua orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya, tapi itu yang terbaik bagi anaknya. Maksudnya anaknya bisa kembali, jawabannya bisa memenuhi gitu. Nah, makanya kita itu harus dari sekarang ya sedikit kita perhatikan dulu tadi deh Bapak Ibu. Pertama kita kenali potensinya anak-anak, nanti yang kedua baru kita kelola emosi, nanti kita praktiknya ya bicara bersama sama kita kolaborasi sesuai dengan jurus yang disampaikan pada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tutur atas yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan topik bagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.